Seorang pedagang kaki lima protes saat terjaring razia di kawasan Car Free Day, Menteng, Jakarta Pusat. Pedagang beralasan tidak menerima pemberitahuan larangan berjualan. Wanita pedagang kaki lima ini emosi saat petugas Satpol PP meminta merapikan barang dagangannya yang digelar di atas trotoar Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Ya udah, makanya kau juga jangan banyak ngomong kok ngajak berantem. Pedagang beralasan tidak menerima pemberitahuan dari petugas. Sementara pedagang lainnya panik mengemasi barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Para pedagang mengaku berani berjualan karena tidak ada penjagaan maupun peringatan sejak pagi. Bilangin baik-baik kalau emang nggak boleh, pagi-pagi Bapak standby ini, hari ini nggak boleh, barangkali kami nurut gitu, pagi-pagi bilangin standby Bapak di sini, hari ini nggak boleh dagang. Umpamanya masih ada pedagang, silakan ambil tindakan yang lebih dari itu. Tapi memang dari awal nggak ada peringatan untuk dilarang berdagang di sini. Nggak ada Pak. Kalau ada kami juga nggak berani. Kami nggak berani mempertaruhkan barang-barang kami mau diangkat sama Satpol PP itu nggak mungkin. Tidak ada yang diangkut, kami hanya melaksanakan pembubaran karena mereka ini penyebab kerumunan orang berolahraga, orang bersepeda. Saat ini DKI Jakarta masih dalam masa tahap PSBB di mana orang dilarang berkumpul. Perkumpulan lebih dari 5 orang harus kita bubarkan, semua harus beraktivitas di rumah masing-masing karena ini demi kita semua. Petugas tetap menggelar razia selama masa pengetatan PSBB. Para pedagang tidak diizinkan berjualan, terutama kawasan CFD ditiadakan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berbincang melalui panggilan video dengan seorang dokter terkait penanganan COVID-19. Presiden mendengarkan curhat dokter yang sempat terpapar COVID-19 dan mengucapkan terima kasih atas perjuangannya. Berikut cuplikan obrolan Presiden dengan dokter spesialis paru, Faisal Rizal Matondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dokter Faisal ini kan tugas di RSPI Sulianti Saroso ya. Sejak kapan mulai bertugas menangani COVID, dokter? Sejak bulan Januari sudah mulai juga, Pak. Januari sudah mulai ada pasien-pasien terduga COVID. Iya. Bulan Maret kita mendapat pasien pertama COVID di Indonesia. Ini dokter Faisal lagi di mana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas itu. Jadi hari ini saya pertama kali masuk, Pak. Iya. Setelah saya menjalani perawatan, saya terkena COVID. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam. Kemarin ronsen terakhir dan sudah di-swab, saya boleh dinyatakan bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas, Pak. Oh, alhamdulillah udah sembuh. Terus kalau dokter dan tenaga medis bisa pulang atau berapa bulan atau berapa hari bisa pulang? Jadi begini, Pak, kami sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan tempat untuk kami. Jadi kami mendapat tempat tinggal di penginapan di hotel bagi yang tidak bisa pulang ke rumah. Istilahnya takut menularkan kepada keluarga. Dokter, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Dokter Faisal dan seluruh dokter di seluruh rumah sakit yang ada di negara kita. Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta akan dibuka untuk menampung pasien COVID-19 tanpa gejala. Pembukaan Tower 8 dilakukan karena Tower 4 dan 5 Wisma Atlet hampir penuh. Berikut laporan Kevin Pakan serta juru kamera Nanda Sinaga dan Sutrisno dari Wisma Atlet Jakarta. Ya pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembukaan Tower 8 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, di mana Tower 8 ini dikhususkan bagi orang tanpa gejala atau OTG. Mengingat untuk Tower 4 dan 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, yang mana dikhususkan untuk pasien OTG, ini kapasitas sudah hampir penuh. Untuk itu, Tower 8 ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menampung dari pasien OTG. Pemirsa, memang direncanakan akan diresmikan Tower 8 ini, namun sampai dengan malam ini kami melaporkan ini belum adanya peresmian
yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, nantinya bila sudah diresmikan, Tower 8 ini dapat menampung setidaknya 1.500 lebih pasien OTG dengan adanya 524 kamar, yang mana masing-masing kamar ini dapat diisi maksimal 3 pasien. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, ini persiapan Tower 8 sudah mencapai 80%. Namun masih adanya beberapa kekurangan, di antaranya adalah pemasangan AC atau air conditioner di lantai 1, tempatnya untuk poli umum. Di mana untuk poli umum ini nantinya akan dijaga selama 24 jam penuh oleh 4-5 tenaga medis untuk berjaga bila mana adanya pasien yang kondisinya semakin memburuk. Dan memang bila dibandingkan dari tower-tower yang lain, khususnya di Tower 4, ini kapasitas di Tower 8 cenderung lebih sedikit, di mana kalau kita bandingkan dengan Tower 4, ini bisa menampung sebanyak 1.700 lebih pasien OTG. Pemirsa, dapat kami informasikan juga untuk persyaratan bila mana ada pasien OTG yang akan masuk ke dalam Tower 8 nanti, ini persyaratannya wajib memiliki surat keterangan tidak mampu untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan juga memiliki surat rujukan dari puskesmas ataupun rumah sakit. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Sinaga, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sotheby's melelang koleksi The Beatles untuk memperingati 50 tahun bubarnya grup band asal Inggris itu. Selengkapnya sesaat lagi. iNews Malam segera kembali.